Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa jenis sampling probability atau probability sampling, yaitu simple random sampling, stratified, systematic, dan cluster sampling. Sekarang kita akan melanjutkan mengenal beberapa jenis non-probability sampling. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu non-probability sampling yang dimaksud di sini apa. Nah, non-probability sampling ini merupakan penarikan sampel yang dilakukan dari sebuah populasi di mana kita tidak melakukan pemilihan secara acak. Kemudian, generalisasi terhadap populasinya tidak bisa kita lakukan. Selanjutnya, non-probability sampling ini seringnya digunakan pada penelitian-penelitian sosial ataupun marketing riset. Dikarenakan susahnya atau bahkan tidak memungkinkannya kita menerapkan probability sampling saat kita melakukan penelitian-penelitian tersebut. Beberapa jenis non-probability sampling yang akan kita bahas di sini adalah purposive sampling, accidental sampling, snowball sampling, kuota, dan volunteer sampling. Yang pertama adalah purposive sampling atau lebih bisa dikenal juga dengan sampling bertujuan gitu ya. Jadi, pada purposive sampling ini pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara kita menetapkan terlebih dahulu ciri-ciri atau kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang kita lakukan, sehingga diharapkan nantinya sampel yang terpilih ini benar-benar mampu menjawab permasalahan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, misalkan ini adalah satu populasi, maka kita tetapkan dulu kriterianya. Misalkan yang akan kita inginkan atau yang kita inginkan menjadi sampel adalah orang-orang yang dengan kriteria merah ini misalnya. Nah, maka kita cari orang-orang yang dengan kriteria merah ini. Nah, orang-orang itulah yang kita jadikan sebagai sampel. Kelebihan dari jenis purposive sampling ini adalah sampel yang terpilih ini adalah sampel yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Jadi sesuai sama tujuan si peneliti. Kemudian, sampel yang terpilih biasanya adalah orang-orang yang memang mudah ditemui dan dimintai data oleh si peneliti. Artinya datanya bisa benar-benar spesifik gitu, benar-benar menjawab apa yang diinginkan oleh peneliti. Nah, kekurangannya adalah tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang diambil tadi representatif terhadap populasi. Kemudian, nah ini tentu saja bukan termasuk metode random sampling atau bukan secara acak, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Jadi hasilnya berlaku hanya untuk sampel saja, tidak bisa berlaku untuk populasinya. Jadi hasil dari sampel ini tidak bisa dibuat secara umum mewakili populasinya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan purposive sampling dalam sebuah penelitian. Misalkan dilakukan sebuah penelitian yang tujuannya untuk melihat pengaruh penggunaan tablet zat besi selama hamil terhadap kadar hemoglobin pasca melahirkan. Nah, di sini penelitinya memiliki populasi dari penelitiannya itu adalah ibu-ibu hamil. Namun, si peneliti ingin fokus melihat kepada
pengaruh konsumsi saja terhadap kadar hemoglobin. Jadi dia membuat sebuah kategori khusus atau kriteria khusus bagi populasinya ini yang akan dijadikan sebagai sampel. Nah, maka si peneliti membuat kriteria dari ibu-ibu hamil ini hanya diambil gitu ya sebagai sampel adalah ibu-ibu hamil yang tidak memiliki berbagai jenis penyakit yang berhubungan dengan kekurangan darah ya, supaya dia bisa fokus untuk melihat tujuan dari penelitiannya saja. Jenis non-probability sampling selanjutnya adalah accidental atau convenience sampling. Nah, jenis sampling ini penentuan sampelnya didasarkan kepada kebetulan. Kebetulannya di sini yaitu respondennya yang kebetulan ditemui oleh peneliti saja, maka dia dijadikan sebagai sampel. Bila si peneliti memandang bahwa orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data. Nah, kelemahan dari convenient atau accidental sampling ini adalah jumlah sampelnya tidak bisa dipastikan dan bisa saja sampel yang kita pilih tidak dapat mewakili populasi karena benar-benar hanya tergantung pada sampel yang ada pada saat itu saja. Adapun contoh penggunaan accidental atau convenient sampling ini, misalkan seorang peneliti ingin meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga atau meneliti pendapat masyarakat mengenai keluarga berencana atau KB. Nah, si peneliti kemudian menentukan tempatnya, misalkan dia akan mewawancarai orang-orang yang ada di pasar. Maka si peneliti, misalkan dia berdiri di pintu pasar gitu ya. Ini misalkan si penelitinya. Maka orang-orang yang datang yang dirasa memenuhi syarat untuk bisa ditanyai, misalkan orangnya adalah orang dewasa gitu ya, karena tidak mungkin menanyakan pendapat mengenai kenaikan harga atau keluarga berencana ini kepada anak kecil. Maka peneliti langsung memberikan pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang kebetulan datang dan bertemu dengan si peneliti ini di pintu pasar atau pintu kantor misalnya, seperti itu. Selanjutnya adalah snowball sampling. Seperti kita ketahui, snowball ini adalah bola salju. Jadi, seperti bola salju, kita mengidentifikasi dan memilih serta mengambil sampel menggunakan jaring-jaring atau rantai hubungan. Biasanya, snowball sampling ini digunakan untuk penelitian terkait hal-hal yang sensitif, seperti misalnya kita meneliti terkait HIV atau AIDS, maka kita akan sulit untuk menanyakan apakah orang yang kita tanyai ini adalah seorang penderita AIDS. Jarang sekali orang yang mau mengakui. Dan susah sekali untuk menanyakan atau membuat mereka mau terbuka kepada kita. Caranya, dengan snowball sampling ini, kita cari terlebih dahulu satu orang yang biasanya ini adalah orang yang kita kenali. Kemudian kita dekati gitu ya. Nah, dari orang ini kemudian kita tanyakan siapa lagi yang kira-kira bisa kita tanyai atau bisa kita mintai datanya. Nah, orang yang pertama ini memberikan rekomendasi beberapa orang atau satu orang mungkin
untuk ditanyai. Maka ini adalah rantai yang pertama. Dari sini kemudian orang yang kita tanyai selanjutnya ini kita tanyakan lagi, apakah ada orang yang bisa direkomendasikan untuk kita mintai datanya, sehingga kita akhirnya menemukan rantai hubungan yang terus-menerus dan kita bisa memperoleh sampel yang cukup representatif untuk mewakili populasi dari penelitian kita. Nah, kelebihan dari snowball sampling ini adalah peneliti hanya perlu untuk memperoleh responden awal saja. Setelah itu, responden awal inilah yang akan mengantarkan peneliti kepada responden-responden berikutnya. Kemudian, kelebihannya snowball sampling ini membantu peneliti juga untuk menemukan pihak-pihak yang terlibat yang mungkin sulit untuk ditemukan jika tidak dengan cara seperti ini. Nah, namun kekurangan dari snowball sampling ini adalah waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan jenis sampling ini tentu saja bisa lebih banyak dari perkiraan. Kemudian, hasilnya bisa saja kurang mewakili populasinya, karena kita hanya berpatokan kepada orang pertama saja. Selanjutnya, ada masalah etika yang sangat perlu kita utamakan dalam melakukan sampling dengan jenis ini. Karena kita perlu mempertimbangkan ketika kita akan mempublikasikan data. Dan ini biasanya respondennya sangat ingin ada jaminan kerahasiaan terhadap identitas mereka. Jadi, orang-orang yang dimintai data ini sangat menginginkan mereka bisa mempercayai si peneliti atau si interviewernya. Adapun contoh penggunaan sampling snowball ini, misalnya kita penerbit majalah mobil antik melakukan survei terhadap orang-orang yang gemar mengoleksi mobil antik. Ini biasanya tidak langsung serta-merta kita ketahui siapa orangnya gitu ya. Namun mereka biasanya memiliki sebuah komunitas. Jadi komunitas pengkoleksi mobil antik. Jika kita temukan satu orang saja, maka orang pertama ini akan mengantarkan kita kepada komunitasnya. Dan kita akan menemukan rantai dari komunitasnya ini. Dan responden yang berhasil ditemui ini kemudian diminta untuk menunjukkan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Ini karena ada komunitas tadi ya. Selanjutnya ini kita misalkan meneliti para pengkonsumsi narkoba. Nah, jika sudah kita temukan satu orang, maka orang tersebut ya dengan banyak cara gitu ya, dengan harus memperhatikan etika dan kerahasiaan dari respondennya, informasi dari responden. Kita bisa menggali informasi siapa saja teman-teman yang suka mengkonsumsi narkoba tersebut. Nah, biasanya ini ya, jadi ke komunitas-komunitas yang biasanya tidak terlalu membuka diri terhadap orang luar. Jadi kita bisa gunakan snowball sampling ini. Selanjutnya adalah kuota sampling. Pada kuota sampling ini, biasanya kita menentukan sampel dari populasinya, di mana sampelnya ini memiliki ciri-ciri tertentu, dan kita menentukan jumlahnya atau kuotanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan, ini dari populasi ini kita menetapkan bahwa ciri-ciri yang kita inginkan adalah laki-laki yang di bawah 50 tahun. Kemudian kita tetapkan jumlah sampelnya itu adalah 10 orang. Maka dari populasi sejumlah N ini kita ambil 10 orang laki-laki yang berusia
di bawah 50 tahun. Nah, cara seperti ini kelebihannya adalah yang pertama mudah dan cepat untuk kita gunakan. Yang kedua adalah adanya keleluasaan si peneliti untuk menentukan elemen dari kuota yang diinginkannya. Untuk selanjutnya, tentu saja karena kita bisa menentukan kuotanya atau jumlah sampelnya, maka biaya dari penelitian dapat ditekan. Selanjutnya, dengan seleksi terhadap responden yang benar, hasilnya dapat mendekati teknik probability sampling. Namun, tentu saja dari jenis non-probability sampling ini ada kekurangannya juga, yakni penentuan sampelnya ini biasanya cenderung subjektif, karena ini dari pendapat atau pertimbangan peneliti saja. Nah, contoh dari kuota sampling ini penggunaannya adalah misalkan ada penelitian terhadap manfaat internet pada peningkatan kualitas belajar di mata kuliah tertentu. Nah, peneliti menentukan kuota atau jumlah untuk masing-masing sampelnya ini seperti ini. Jadi jumlah mahasiswanya itu total 50 orang. Kemudian jumlah dosennya ini total 5 orang. Dan mata kuliah yang diambil itu ada 3 mata kuliah. Sehingga dari kuota yang ditetapkan ini, maka karena mata kuliahnya ada 3, masing-masing mahasiswanya itu adalah 3 dikali 50 orang. Jadi 150 mahasiswa yang dilibatkan dan 5 orang dosen per mata kuliah, artinya ada 15 orang dosen keseluruhannya yang dijadikan sebagai sampel untuk 3 mata kuliah yang memanfaatkan internet dalam proses belajar mengajarnya. Yang terakhir yang kita bahas adalah voluntary sampling atau sampling volunteer. Kalau kita dengar istilah volunteer ini biasanya kita akan ingat beragam kegiatan-kegiatan sosial ya. Jadi kalau ada volunteer yang diminta artinya adalah sukarelawan. Nah, demikian juga dengan voluntary sampling. Maka pengambilan sampel ini hanya berdasarkan atas kerelaan dari anggota populasinya ini untuk berpartisipasi dalam penelitian. Nah, ini cenderung banyak dilakukan saat ini, apalagi dalam pengambilan data yang bersifat online. Ya. Adapun yang untuk offline-nya biasanya ini adalah jejak pendapat. Kemudian dalam pengisian kolom-kolom saran pada majalah-majalah atau koran ini biasanya kan tidak semua orang juga akan mengisinya, maka yang mengisi itu adalah orang yang bersukarela untuk mengisi dan mengirimkan kembali. Selanjutnya adalah seperti pengisian bintang dan review terhadap aplikasi-aplikasi Android misalnya atau aplikasi-aplikasi apapun, biasanya itu akan diminta review. Nah, untuk yang biasa belanja online itu biasanya setelah belanja akan diminta juga untuk mengisi review terhadap barang yang sudah dibeli. Nah, kira-kira inilah ya contoh penerapan dari voluntary sampling. Jadi, yang menjadi sampel itu adalah orang-orang yang secara sukarela dan tidak dipaksa untuk memberikan pendapatnya seperti itu. Oke, dari keseluruhan non-probability sampling ini, saya harap kita semuanya sudah paham ya. Kemudian, mari
per kelompok, kita rancang satu penelitian dengan menerapkan salah satu jenis dari non-probability sampling ini beserta alasannya kenapa jenis non-probability sampling tersebut yang dipilih